artinya benar. Selain sidik, Nabi juga fatonah, artinya cerdas. Apalagi amanah, sangat dipercaya. Tabligh, menyampaikan akan kabar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu peristiwa yang wajib kita yakini yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa kita meyakini Rasulullah itu adalah paling benar dalam ucapannya. Apa satu contoh? Ini mudah-mudahan meningkatkan keimanan kita kepada para nabi. Kita angkat satu kisah, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj, yang sebentar lagi akan sampai pada tanggal 27 Rajab, insya Allah hari Senin. Itu adalah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menuntut kepada kita orang mukmin, orang Islam, wajib percaya, yakin seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan. Seperti imannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendengar bahwa Rasulullah diceritakan, belum langsung dari Rasulullah, baru hanya diceritakan oleh orang-orang munafik kafir musyrik pada saat itu, bilang kepada Abu Bakar, "Hei Abu Bakar, sahabatmu tuh lagi gila." Kata siapa? Orang Quraisy. Kenapa memangnya? Tuh Muhammad ngaku katanya pulang Isra Mi'raj. Kemana? Ke Palestina. Terus katanya naik ke langit. Udah gila sahabatmu. Apa jawab Bakar? Jangankan benarnya ucapan Muhammad, salahnya saja aku pasti percaya, karena aku tahu siapa Nabi Muhammad SAW, orang yang paling benar dalam ucapannya, dan tidak ada ucapannya yang terbaik dari dirinya kecuali itu semua min wahyillah. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuhya. Dan tidaklah yang aku ucapkan itu adalah dari hawa nafsu, kecuali itu adalah wahyu Allah. Berarti kalau Muhammad cerita dia Isra Mi'raj, aku yang paling membenarkan bahwa itu adalah kebenaran yang nyata. Imannya Abu Bakar, maka dijuluki dengan Abu Bakar As-Siddiq. Apa kisah Isra Mi'raj yang patut kita percaya dan yakin? Nabi itu Isra Mi'raj sesuai dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi diawali dengan kalimat subhana, maha suci zat. Siapa? Allah. Apa yang Allah lakukan? Bi'abdihi, terhadap hambanya. Siapa? Nabi Muhammad. Allazi, yaitu Allah, zat yang ngapain? Allazi asra. Allah yang jalanin siapa? Hambanya. Siapa? Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad jalan sendiri, tapi siapa? Allah yang memperjalankan Nabi pada waktu malam. Jadi kalau ada orang yang nanya, masa Nabi naik ke langit? Dia kan jasad manusia, sedangkan di dalam langit ada atmosfer, pasti kebakar, nggak masuk akal. Kalau kata akal, perjalanan Isra Mi'raj bukan hal yang harus masuk akal, tapi masuk hati, yaitu apa? Iman, karena keterbatasan akal manusia tidak akan mampu menembus mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan itu tidak ada, ya rasain akibatnya. Betul. Kalau sampai sekarang ada manusia yang merasa dirinya paling pintar dan tidak perlu Tuhan, dan menganggap akal itu adalah segala-galanya, puncak kekuatan adalah akal, padahal akal apa? Ciptaan. Sedangkan Allah pencipta. Bagaimana bisa akal menempuh segala sesuatu yang tidak ada batasnya, yaitu apa? Tuhan. Berarti mukjizat Allah perlu pakai akal apa enggak? Ketika itu langsung subhanallah, Allah yang jalanin, udah jangan ada ragu. Kenapa? Karena di sini redaksinya bukan Nabi yang jalan, tapi Allah yang memperjalan.
Jadi begitu hebatnya mukjizat Nabi Muhammad, tapi terkadang kita umat Islam kalau urusan Isra Mi'raj kadang sepi-sepi aja. Betul Pak? Ada nggak yang ramai bikin acara Isra Mi'raj di rumahnya? Gak ada. Paling ada juga maulid ketinggalan digabung sama Isra wal Mi'raj. Padahal peristiwa Isra Mi'raj ini adalah puncak keimanan umat Islam untuk meyakinkan bagaimana Allah menunjukkan mukjizatnya kepada Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad diperlihatkan sebagai apa? Linuriyahu min ayatina, sebagai Allah membuktikan tanda-tanda kekuasaannya. Allah sanggup memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu bukti mukjizat yang wajib kita yakinin dan kita amin. Dan di antara hikmah dari Isra wal Mi'raj, singkat cerita kalau diceritain panjang, ada satu kitab namanya kitab Bainama. Itu menceritakan riwayat tentang Isra wal Mi'raj. Tapi kita ambil satu kesimpulan, apa sih hikmah Isra Mi'raj? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, ada 3 poin yang ditemukan oleh Nabi Muhammad. Ada 3 kejadian besar dari semua kejadian yang banyak beliau temukan ketika Isra Mi'raj. Waktu perjalanan Isra Mi'raj, Nabi menemukan 3 macam kejadian yang sangat mengesankan. Yang pertama, ada namanya kejadian yang sangat menggembirakan. Nabi senang melihatnya. Yang kedua, ada kejadian yang sangat menyedihkan. Nabi ngeri dan takut melihat kejadian tersebut. Dan yang ketiga, ada kejadian yang mengherankan. Nabi heran, kok bisa kayak begitu? Apa kejadiannya? Yang pertama, ketika Nabi berjalan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi ngelihat ada sekumpulan orang lagi panen padi. Dipotong itu padi, habis dipotong tiba-tiba padi yang di situ yang dipotong tumbuh lagi. Dipotong lagi, tumbuh lagi, bukan makin sedikit malah makin banyak. Itu tanaman setiap panen dipotong diambil, nggak pernah nunggu lama, hari itu juga detik itu juga tumbuh lebih banyak lagi. Nabi tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, gerangan apakah yang dilakukan oleh orang tersebut? Siapakah mereka? Kata Sayyidina Jibril, ya Rasulullah, itu adalah gambaran umatmu yang mereka selalu bersedekah, berinfak fi sabilillah, di jalan Allah, hanya semata mengharap ridha Allah. Maka Allah lipat gandakan kembali pahalanya, berlipat ganda dan terus menerus, tidak ada habis-habisnya dan tidak ada putus-putusnya. Pahala berkah buat orang yang rajin sedekah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan dalam Al-Qur'an menegaskan kejadian tersebut. Apa yang Allah sampaikan? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Seperti perumpamaan satu biji benih yang ditanam kemudian 7 runggai, 7 tangkai tumbuh dan setiap tangkainya ada 100 biji benih. 1 jadi 7 jadi 700. Itulah gambaran perumpamaan. Hanya sekedar perumpamaan, bukan hitungan yang harus kita jadikan patokan. Kalau saya amal 1000 jadi 10.000, enggak. Perumpamaan Allah lipat gandakan ketika orang berinfak di jalan Allah. Allah tambah lagi terus rizkinya. Allah tambah lagi itu keberkahannya. Bahkan Rasul bersabda, "Ma naqasal malu bisadaqatin, walakin bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad." Tidak akan berkurang harta dengan sebab sedekah. Ini Rasulullah yang ngomong. Melainkan harta itu akan terus bertambah, bertambah, bertambah. Berarti kalau kita sedekah kurang apa nambah? Cuman kadang-kadang kita kurang yakin. Jadi kadang-kadang sedekah kita pirit sampai habis dinilai yang paling terkecil. Padahal sedekah itu adalah yang akan menolong kita nanti di akhirat dan yang akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu. Kedua, dari peristiwa yang menyenangkan, Nabi jalan lagi bersama malaikat Jibril. Lihat ada sekelompok orang, ada segolongan orang yang lagi melakukan perbuatan yang amat mengerikan.
Mereka sedang memukul kepalanya di atas batu sampai pecah berkeping-keping. Setelah pecah, Allah jadikan kembali menjadi kepala yang utuh. Setelah utuh digetok lagi, dipukul lagi sampai pecah, dan terus-terusan tidak ada habis-habisnya. Nabi nangis. Ya Jibril, kenapa mereka Jibril? Kenapa mereka terus berulang-ulang memukul kepala mereka? Siapa mereka? Jibril menjawab, ya Rasulullah, mereka umatmu. Kenapa mereka Jibril? Mereka lah umatmu yang selalu meninggalkan, tidak pernah mau sujud kepada Allah. Artinya selalu meninggalkan salat, membuat salat itu menjadi mudah untuk ditinggalkan, seolah-olah tidak berharga. Enggak apa-apa, yang penting enggak ketinggalan bisnis. Enggak apa-apa ketinggalan salat, yang penting enggak ketinggalan acara. Enggak apa-apa enggak ketinggalan salat, yang penting urusan saya beres. Akhirnya salat terbengkalai. Maka Allah memberikan kecaman pada orang-orang yang selalu meninggalkan salat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka celaka orang-orang yang salat tapi lalai. Bahkan nanti di akhirat itu yang digambarkan, dipertunjukkan kepada Rasulullah ketika peristiwa Isra Mi'raj. Nanti orang-orang yang suka ninggalin sholat, berat kepalanya sujud kepada Allah, mereka akan memukul sendiri kepalanya tanpa henti-henti. Lalu peristiwa yang ketiga, apa peristiwa yang ketiga? Peristiwa yang mengherankan. Rasul melihat ada sekelompok orang yang sedang memikul kayu bakar. Dilihat oleh Rasul, mereka seperti orang yang sedang keberatan. Maka ketika mereka merasa berat dengan pikulan kayu bakar yang begitu banyak, diturunin. Kalau kata kita, logika kita yang sehat, orang kalau mikul kayu bakar berat, turunin, kurangin apa tambahin? Kalau pengen enteng, kurangin. Tapi ini aneh. Kenapa aneh? Ketika Rasul melihat orang tersebut yang menurunkan ikatan kayu bakar, ikatannya dibuka, bukan dikurangin, diambil lagi kayu yang lain, udah pasti berat, diikat kemudian diangkat. Akhirnya dia keberatan, turunin lagi. Anehnya ditambahin lagi. Sampai akhirnya itu ikatan kayu bakar begitu besarnya, dia tidak sanggup untuk membawa bebannya. Hadirin rahimakumullah. Nabi pun langsung bertanya, Jibril, ngapa lagi itu orang? Ini bahasa kita. Kenapa lagi dia Jibril? Kok bisa? Emang dia kagak sekolah Jibril? Kalau berat kurangin. Kenapa itu berat ditambahin? Kata Rasulullah, kata saya Jibril, ya Rasulullah, ini juga model umatmu yang aneh. Kenapa aneh? Udah tahu kayu berat, bukannya diturunin, diringanin, tapi dibebanin. Emang kenapa? Itu gambaran umatmu ya Rasulullah, yang selalu berbuat dosa tapi kagak mau tobat. Sedangkan dia tahu bahwa dosa itu berat, tanggung jawabnya nanti di akhirat, tapi dia tidak pernah mau meluangkan waktu untuk bertobat. Kurangin dosanya. Maka terus ditambah. Kenapa? Karena nggak mau taubat. Padahal dosa setiap saat, dosa setiap hari, dosanya nggak pernah berhenti. Tapi terus-terus seolah-olah dia tidak peduli, dosa itu berat nanti urusannya. Hadirin rahimakumullah, inilah gambaran salah satu atau beberapa kisah yang disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau Isra wal Mi'raj. 3 kisah utama ini menjadi hikmah buat kita. Bahwa yang pertama, Rasulullah adalah benar dalam ucapannya. Kabar yang disampaikan salah satu tentang peristiwa Isra wal Mi'raj adalah bentuk tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita yakin dan percaya bahwa Rasul itu berisra wal Mi'raj? Kalau kita yakin dan percaya, berarti semua tadi kabar yang disampaikan oleh Rasulullah itu pun pasti akan terjadi pada kita. Kalau itu akan terjadi pada kita, kalau mungkin salah satunya ada pada kita, kalau kita termasuk orang yang rajin sedekah, maka istiqomahkanlah sedekah kita. Kalau kita termasuk orang yang selalu meninggalkan sholat, maka saat ini jangan gampang ninggalin sholat.
Buatlah sholat jadi suatu kebutuhan, jangan hanya sekedar kewajiban. Karena yang namanya kewajiban pasti berat untuk dilaksanakan, tapi yang namanya kebutuhan seberat apapun pasti akan dicari karena itu adalah kebutuhan. Yang ketiga, kalau kita ada di antara orang-orang yang belum sempat tobat, yang masih betah dengan dosa, yang masih senang dengan maksiat, yuk berat jangan ditambah. Kalau kita punya akal yang cerdas, hati yang ikhlas, iman yang kuat kepada Allah dan Rasulullah, dan kita akan menemui nanti jumpa dengan hari akhir, dan pasti kematian akan dekat kepada kita, bukan makin jauh. Maka saat ini bulan terbaik, bulan Rajab, bulannya istighfar, perbanyak kita taubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah, dan berkahnya di bulan Rajab ini momentum kita untuk melihat kilas balik daripada peristiwa Isra wal Mi'raj yang merupakan mukjizat daripada Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa balligh maqasidana ya zal jalali wal ikram. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna lazi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bita'allumin tawassalna bita'alimin antarzuqana wasiya wa antarzuqana al-amana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.